Lampiran ini bertujuan untuk mengukur prioritas pengawasan berbasis risiko. Isilah nama program prioritas dalam RPJMD, uraian sasaran, serta OPD penanggung jawab dan OPD pendukung yang melaksanakan program. Isi kematangan manajemen risiko OPD, kemudian masukkan skala inherent risk berdasarkan register risiko yang berasal dari lampiran 3. Masukkan jumlah anggaran program, lalu hitung persentasenya terhadap total belanja langsung. Dari persentase itu, tentukan skala faktor risiko anggaran. Isi nilai dan skala faktor risiko lain, misalnya apakah program termasuk sektor unggulan dan mendukung RPJMN, apakah ada temuan audit, potensi fraud, kasus hukum, serta isu terkini. Tambahkan juga informasi tahun terakhir di audit, pengalaman APIP, dan permintaan khusus dari kepala daerah atau pihak berwenang. Setiap komponen sudah memiliki bobot, anggaran 25%, sektor unggulan 25%, temuan audit 20%, isu terkini 15%, pengalaman APIP 10%, dan permintaan khusus 5%. Hitung nilai faktor resiko sesuai dengan bobotnya. Gabungkan skala inherent risk dengan faktor risiko, kalikan dengan bobot masing-masing untuk menghasilkan total risiko. Dari total itu tentukan tingkat risiko, misalnya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Terakhir, tentukan frekuensi pengawasan berdasarkan total risiko. Lampiran ini digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan desa berbasis risiko. Pertama, isi kolom kecamatan dan nama desa sebagai area pengawasan. Selanjutnya, masukkan nilai faktor risiko keuangan, misalnya hasil analisis anggaran atau potensi penyalahgunaan dana desa, ke kolom faktor risiko 1 dan faktor risiko 2. Lanjutkan dengan faktor risiko non-keuangan seperti isu pelayanan publik, tata kelola, atau permasalahan sosial. Jika ada permintaan khusus dari kepala daerah atau pihak yang berwenang lain, cantumkan nilainya di kolom pertimbangan manajemen lainnya. Setelah semua faktor terisi, jumlahkan untuk mendapatkan total risiko, lalu konversi menjadi tingkat risiko. Lampiran ini berfungsi untuk menentukan prioritas rencana pengawasan tahunan. Pertama, isi kolom nomor dan nama area pengawasan sesuai dengan program atau desa yang diaudit. Lalu, masukkan nilai total risiko berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian, tentukan jenis pengawasannya. Terakhir, isi kebutuhan SDM dalam bentuk hari penugasan. Berikut ini contoh kegiatan wajib yang harus masuk PKPT. Lampiran ini berisi daftar area pengawasan yang wajib dimasukkan dalam PKPT. Masukkan area pengawasan berdasarkan tingkat prioritas risiko. Kemudian isi alasan wajib mengapa area pengawasan tersebut terpilih dan kemudian tambahkan keterangannya. Lampiran ini mencatat auditable unit yang tidak masuk dalam PKPT. Berikan alasan kenapa tidak masuk dalam perencanaan dan tambahkan keterangannya. Setelah menentukan auditable unit yang masuk dalam PKPT, APIP menyampaikan hasil akhir kepada kepala daerah berupa informasi resiko, kemudian usulan kebijakan pengawasan, usulan program kerja tahunan, dan pengajuan usulan PKPT kepada kepala daerah. Lampiran ini adalah lampiran program kerja pengawasan tahunan atau PKPT berbasis resiko. Pertama, masukkan area pengawasan sesuai OPD dan program prioritas. Lanjutkan dengan jenis pengawasan. Pada kolom tujuan dan sasaran, tuliskan apa yang ingin dinilai. Kolom ruang lingkup berisi aspek yang diperiksa seperti kebijakan, anggaran, atau pelayanan publik. Selanjutnya, isi jadwal pelaksanaan, yaitu RMP dan RPL. Di bagian hari penugasan, masukkan jumlah tim yang terlibat. Pada kolom anggaran, cantumkan besaran biaya program, lalu isi jumlah laporan yang dihasilkan. Sarana dan prasarana ditulis sesuai kebutuhan. Kemudian, tentukan tingkat risiko, yaitu risiko rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan hasil analisis. Terakhir, pada kolom keterangan, tuliskan dasar permintaan, contoh seperti permintaan kepala daerah. Terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini jika bermanfaat.